أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. وفهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang pada hari ini kita berada di hari yang sangat spesial ya, di hari Jumat di 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan bertepatan dengan hari Jumat, dan kita juga sudah memasuki yaitu bulan Agustus yang mendekati beberapa hari ke depan kita memasuki hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus yang dalam perjalanan sejarah kita lihat kita sudah merdeka 81 tahun. Jika umur manusia 81 tahun itu sudah termasuk umur yang sudah sangat uzur ya, umur yang tentunya sudah mendapat daripada keberkahan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam kita lihat secara tarbiyah mereka yang sudah berusia di atas 80 sampai ke 90 itu disebut dengan tawanan Allah di bumi. Tawanan Allah di bumi itu siapa yang mencintainya maka Allah pasti akan mencintai. Jadi orang tua itu kalau kita cintai, kita hormati, kita sayangi, maka kitalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua sebenarnya ketika dari usia muda sudah berusaha untuk menggali ilmu-ilmu Allah, kemudian dia menerapkan sembari dia semakin senior, semakin tua, maka di usia tuanya dia menunjukkan karakter-karakter baik sehingga seluruh tindak tanduknya itu menjadi suri tauladan. Maka siapapun yang melihatnya maka akan menolongnya, akan mencintainya, dan ini menjadi bahagian daripada wasilah cinta Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Dan jangankan dia orang baik, apapun bila dia tidak baik, karena akalnya juga sudah berkurang, ya kan? Sifat-sifat mungkin dasarnya juga akan muncul kembali bisa jadi. Maka di situ menjadi rahmat Allah, orang itu wajib untuk kita cintai. Jadi jangankan dia orang beriman, orang jahil pun di usia tuanya itu wajib untuk kita sayangi. Dengan kita katakan kekuatan fisiknya yang sudah tidak begitu baik ya, makanya orang tua tanda orang yang fakih di dalam agama, semakin dia menghadapi orang tua ya dengan usia-usia sangat senja dia sangat mencintai dan menyayangi. Bahkan kita di dalam Islam pun tidak boleh berkata lebih tinggi dengan suara nada lebih tinggi dengan orang-orang yang umurnya di atas kita, bukan karena ilmunya tapi karena pengalaman hidupnya. Nah, makanya dalam Islam usia tua itu keberkahan. Dan kita pun bersyukur kepada Allah di negeri kita ini yang ke-81 tahun ini kemerdekaan kita masih bisa merayakan. Dan salah satu simbol kita merayakannya adalah hari ini kita siap untuk memakai merah putih sebagai bendera. Karena bendera itu adalah lambang bahwa ketika diangkat ke permukaan kita terbebas daripada belenggu penjajahan. Makanya bendera itu simbol itu.
Dan untuk menaikkan bendera ke atas permukaan itu bukanlah hal yang mudah. Itu melewati jasad fisik manusia dengan mengorbankan mungkin jutaan manusia, ya, bertaruh nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Makanya di hari kemerdekaan tidak ada lain. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita bahwa ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan secara kebetulan ketika hari ini kita berada di hari Jumat, kita berada di 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kesyirikan, yaitu tidak mengenal Rob. Makanya nanti ketika ibu berada di kota Mekah Al-Mukarramah, sekarang sudah dibuat museum yang namanya Museum Wahyu. Museum Wahyu itu berdampingan dengan Gua Hira, dengan gua tempat diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang di Gua Hira itulah Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra. Ya kan? Menerima wahyu pertama, Iqra. Makanya kita lihat selama kurang lebih 3 tahun, ya, Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Mendiamkan dirinya di situ, bagaimana dia bertahanus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang Maha Baik memberikan hidayah petunjuk kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu. Begitu mulianya Ka'bah Baitullah, tapi mereka menistakannya dengan menggantungkan lebih daripada 360 patung di dinding-dinding Ka'bah Baitullah. Dan ini adalah penghinaan yang paling hina. Menghinakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah hina. Ya kan, Bu? Makanya Rasulullah tidak tahu mau buat apa lagi. Makanya Rasulullah mengasingkan diri dengan masuk ke Gua Hira. Itu 1000 tangga. Tidak semua orang juga bisa naik ke atasnya. Kalau diizinkan Allah untuk naik ke dalam Gua Hira, bertabaruk kita dengan tempat duduk Rasulullah yang sudah kurang lebih 3 tahun duduk di situ, dan dengan setia Khadijatul Kubra, maka Khadijah mengantarkan makanannya untuk makanan suaminya tercinta, dan pada waktu itu belum menjadi nabi. Jadi Khadijah setia kepada Rasulullah bukan karena atas nama Rasul di awalnya, tapi atas nama ta'zim kepada suami. Sementara dia seorang bangsawan, seorang yang sangat kaya raya, seorang yang sangat terhormat, tapi mau mengantarkan makanan. Makanya Imam Asyuti mengatakan bahwa Imam Asyuti ini adalah seorang pakar ilmu agama, ulama kita yang berasal dari kota Mesir, hidup di abad ke-15. Dia seorang yang sangat faqih. Apakah ilmu hadisnya, ilmu Al-Qur'annya, ensiklopedia Islamnya, tafsirnya, tasawufnya. Maka dia mengatakan bahwa siapapun, ya kan, hamba-hamba Allah yang ketika dia menginisiasi, bisa menginspirasi, mengumpulkan orang, menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka tidak ada lain kecuali Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan ampunan dan keridhaannya. Karena sebab mengumpulkan orang-orang untuk mengenal lebih dekat tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi lebih kepada kita secara detail mengetahui sosok tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti dengan penuh kerelaan kita mencintai Rasulullah bukan karena ingin bertemu Rasulullah saja, tapi begitu mulianya kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia pun belum menerima wahyu, dia sudah benci kepada kemungkaran. Salah satu kemungkaran yang sangat nyata pada waktu itu adalah menistakan agama Allah, agama Hanif, dengan menempelkan patung-patung sebanyak lebih dari 360 patung di dinding-dinding Ka'bah. Makanya nggak heran dalam hukum fikih ketika orang bertawaf, wajib hukumnya menjadi syarat harus bersuci. Suci lahir dan suci batin. Tidak boleh orang bertawaf apabila tidak dalam keadaan berwudu. Dan tidak boleh mencium Ka'bah. Karena kita datang ke Baitullah bukan untuk mencium Ka'bah, tapi untuk
memerdekakan diri kita dari kesyirikan. Dengan apa? Dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan sadar diri kita mengatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali apa yang kau beri kepada ya Allah, dan menerima takdir hidup dari Allah. Maka ucapan yang sudah kita hafal, ucapan dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jika kita kaya, kaya pun anugerah dari Allah. Jika kita susah, susah pun ujian dari Allah. Jika kita sehat, sehat pun anugerah dari Allah. Jika kita sakit pun kita menerima keadaan itu. Itulah hebatnya seorang mukmin. Dan itu sudah ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ibu-ibu saya katakan di kota Mekah untuk mengabadikan buah Hira itu, mereka membuat satu inisiatif membuat namanya Museum Wahyu. Maka Museum Wahyu itu menceritakan tentang bagaimana agama Islam ini dengan wahyu dari Allah dari Nabi Adam sampai akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dikisahkan siapa orang yang pro, siapa orang yang kontra. Siapa orang yang setuju dengan nabi-nabi, siapa orang yang tidak setuju dengan nabi-nabi. Sejak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencontoh Abu Jahal, siapa yang ingin mendapat syafaat dari Rasulullah. Makanya kisah-kisah ini perlu kita sampaikan, dan disitulah saya katakan beberapa waktu yang lalu, marilah kita mencerdaskan diri kita dengan menggali sejarah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya itu semua termaktub di hujah-hujah di dalam Al-Quranul Karim. Makanya tugas kita dengan Al-Quran bukan tugas pokok menghafal Quran, tapi lebih daripada tugas pokok iqra, membaca, dan membaca itu ada membaca lafal, ada membaca tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian memahaminya. Ya Bu ya? Memahaminya, mentadaburkannya. Disitulah kita bisa resapi, bisa mencintai, mengenal Allah lebih dekat. Karena Al-Quran ini bukan bahasa kita. Bahasa Allah yang sangat tinggi. Makanya di situ nanti ada asbabun nuzul, dikuatkan dengan asbabul wurud, hadis-hadis Nabi. Jadi kita nggak bisa mengambil ibrah sendiri. Maka kita perlu guru yang mendampingi. Nah disitulah nanti baru ada hidayah. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Dan tugas Nabi Muhammad ketika diutus di atas permukaan bumi ini bukan untuk membinasakan kaum kafir, tapi untuk membinasakan kekafiran dan kekufuran. Ingat Bu, yang dibinasakan apa ya? Sifatnya, bukan orang kafirnya. Makanya aneh kalau kita ada membenci seseorang, kita membenci fisiknya. Kita harus membenci sifatnya. Karena sifat itu bisa berubah. Kalau orangnya bisa nggak berubah? Bahkan hukum merubah ciptaan Allah pun haram. Makanya kalau ada informasi yang tidak jelas, kurang jelas, itu harus tabayun. Cari penjelasan. Karena kalau tidak, ketika orang itu telah bertobat, rupanya kita masih dalam perspektif kita, itu nanti di yaumil akhir dimintai pertanggungjawaban. Dan itu besar sekali pertanggungjawabannya. Maka dalam kehidupan nggak asing. Kita kadang nggak kenal orang, kita benci sama orang itu. Dari mana? Informasi yang dapat. Sama seperti Adas. Adas nggak kenal dengan Muhammad. Tapi Adas mempelajari tentang Muhammad. Makanya ketika Rasulullah memakan kurma dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas mengatakan, siapa engkau? Aku adalah Muhammad. Aku adalah utusan Allah. Aku telah mendapat dari kitab-kitab sebelumnya, dari Nabi Yunus, bahwa engkau adalah benar utusan Allah. Maka persaksikanlah aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana Adas beriman? Dari informasi siapa Muhammad. Makanya Imam Asyuyuti, seorang yang sangat faqih, mengatakan menjadi sesuatu yang sangat dikuatkan, mengumpulkan sahabat, kawan,
baik di rumah kita, di masjid, dimanapun ya, seperti kita ini di balai-balai, untuk menjelaskan siapa Muhammad Rasulullah. Jadi nggak salah orang tua kita dulu ketika menghidupkan maulid Nabi, memanggil ustaz, memanggil guru, kisah dari dalam kandungan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Sehingga ketika kita pulang, masuklah dalam jiwa kita, luar biasa Rasulullah. Lalu dari situlah kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita hidupkan sunnah-sunnahnya, akhirnya kita pada akhirnya akan mendapatkan syafaat. Baik syafaat di dunia, apa syafaat di dunia? Merasakan ketenangan ketika ada ujian, cobaan, kehidupan, dan seterusnya. Makanya dengan ilmu dikatakan hidup ini menjadi mudah. Makanya kita di awal 1 Rabiul Awal pada hari ini 1448 Hijriah ini kita mencoba menggali tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW untuk kita contoh dan kita tauladani, dan tentunya kita paham kita tidak sekaliber itu mencontohnya, perlu proses, perlu waktu. Dan perlu sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Dan Allah sudah membuat satu ayat dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Siapakah yang akan mencontoh Nabi? Orang yang ingat kepada hari akhir. Kalau kita nggak ingat hari kiamat, Ibu, kita kerja kita berantem saja. Siapa yang beda pendapat sama kita bisa melawannya dan seterusnya. Tapi karena ingat hari kiamat, ingat kepada Allah, maka akhirnya kita menjadi sabar. Makanya sabar itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Bukan sembarang salat, minta tolonglah engkau dengan sabar dan salat. Dan kecuali hanya orang yang khusyuk dalam salatnya. Ternyata sholat pun dipilah-pilah lagi. Orang yang bisa sabar dalam hidup ini adalah orang yang benar dan khusyuk sholatnya. Kalau sholat tapi dia khusyuk, nggak bisa juga jadi penolong. Makanya nggak aneh kalau kita sholat, lalu ada kehidupan kita yang kadang-kadang ada guncangan, kita pun tahu. Ya kan Bu? Kita bilang bahasa kita, kok berat hati. Kenapa berat sekali? Kenapa begini? Kok begitu? Kenapa begini? Kok begitu kan? Nah, tapi kalau kita baca kembali sejarah Nabi dan seterusnya, belajar Islam, biasalah. Makanya kalau ada ibu berteman, berkawan, temannya bilang, biasalah Bu, itu tingkat level tinggi. Ya Bu ya, misal dia menyengolahkan anak, dia bilang, saja luar biasa, SPP sekian, ini sekian. Makanya dia bilang, biasalah Bu. Namanya juga kita menuntut ilmu. Itu level tinggi. Itu kalau dia bilang, gede sekali SPP-nya. Iya memang Bu. Aduh pening kan. Kami juga pening. Dua-dua sama. Karena emang hidupnya begitu. Hidupnya emang begitu. Itu levelnya sudah berbeda. Dan itu ada di sekitar kita. Ya Bu ya. Nah, makanya hari ini kita mau bahas tentang 81 tahun usia kemerdekaan. Apa itu merdeka? Merdeka itu adalah merdeka dari belenggu jiwa-jiwa yang tersandra. Dari mana Bu? Dari tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bu, bahwa dikatakan merdekanya kita berkat rahmat Allah. Ya kan? Berkat rahmat Allah. Mari kita cerdaskan dengan ayat Allah. Maka Allah mengatakan di surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Nabi Muhammad diutus di atas permukaan kecuali karena untuk menjadi rahmat dari seluruh alam. Dimanapun di penjuru bumi ini, orang-orang yang ingin hidupnya bahagia, tidak boleh tidak harus kembali dan mengenal Allah. Makanya dulu para pahlawan kita ketika memperjuangkan. Nah, jadi kita lihat bahwa dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan apa menurut para mufassir rahmat paling tinggi? Rahmat paling besar itu hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk, mengimani Allah.
Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa langsung mengenal Allah. Makanya perlu wahyu. Wahyu itulah Al-Qur'anul Karim. Makanya dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan tentang informasi-informasi akhirat. Informasi-informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk secara langsungnya Allah mengirimkan Muhammad yang mempersaksikan dirinya bahwa Rasulullah itu adalah memang aku adalah utusan Allah. Makanya kemerdekaan seorang hamba itu adalah merdeka dari belenggu daripada kefasikan dan kesyirikan. Dan itulah di dalam Islam kita lihat hari-hari kita tidak boleh tidak ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ini menjadi amalan pokok ba'da subuh dan ba'da maghrib. Sebanyak 11 kali kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Maka disebutkan, kita menyebutkan itu sampai tidak bergerak. Tahiyat duduk, tahiyat akhir kita tidak berubah daripada tahiyat akhir kita, cara duduk kita tidak kita ganti dengan bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Posisi kita masih pada posisi fil alamina innaka hamidum majid. Masih pada posisi untuk tasyahud akhir. Lalu kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam. Ya Rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma la ilaha illallah. 33 kali ya. Jadi 99. Maka kita menutupnya dengan la ilaha illallah. Setelah itu baru kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 11 kali. Nah, kapan kita ikutin sunnah-sunnah itu? Ketika kita duduk di majelis, ya kan Bu? Maka kita bawa pulang. Lalu setelah kita bawa pulang, ada barakahnya. Apa barakahnya? Seperti setiap hari kita memerdekakan 10 budak. Satu budak, kalau kita kalikan saja 10 juta, berarti 11 budak 110 juta. Siapa yang hari ini berinfak setiap pagi 110 juta? Nah, jangan pula ini menjadi bahagia nanti kita bilang, aku tiap pagi udah sedekah 110 juta. Bu, itu ada challenge keliling. Udah pagi tadi udah 110 juta. Itu bahlul. Bahlil. Ya Bu, saya mau katakan, tidak mentah-mentah seperti itu. Artinya apa? Kata-kata yang 11 kali itu terwakili ma'rifah kepada Allah. Yuhyi wa yumiit. Engkaulah yang menghidupkan ya Allah, Engkaulah yang mematikan, Engkaulah yang memberi rezeki, Engkaulah yang menahannya, Engkaulah yang membukanya, Engkaulah yang menderaskannya, Engkaulah yang menahan-nahannya, Engkau juga ya Allah. Engkau yang menganugerahkan, Engkau yang menarik, Engkau yang memberi ada, Engkau yang memberi tidak ada. Macam mana kita mau susah? Bayangkan. Tapi dalam kenyataannya bagaimana? Terlambat sedikit saja transferan uang kita udah susah. Ya ingat apa enggak dia nih? Ingat apa enggak dia? Ini kayaknya enggak ingat dia. Enggak ingat lagi kayaknya. Ya kan? Teman kita kurang tersenyum dikit, udah kita prasangkanya, kata enggaknya, enggak. Nah, kalau ditimbang-timbanglah tauhid kita, kira-kira kita mau surga apa enggak, Bu? Ditimbang-timbang nih tauhid kita nih dari kisah kecil-kecil nih. Masuk surga kita? Enggak. Makanya kita ambil level 2. Level 2 itu yang saya katakan kemarin di surah Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab kita kalau Muhammad bersama kita.
Maka Nabi Muhammad itu menjadi tolak ukur bahwa kita ini cintai Allah atau tidak. Makanya yang menjadi dasar, coba kita lihat ya, 12 bulan kita hidup dalam 1 tahun. Maka ada 4 bulan hukum wajib menggali sirah nabawiyah. Kapan itu? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan kali umur kita 63 tahun. Nggak pandai kita. Kalau kuliah udah S3. Ya kan? Maka di situ kita tahu nanti bagaimana berselawat, bagaimana cara menghormati Nabi, macam mana kita memberi salam kepada Rasulullah, bagaimana menghadapi hidup ini. Karena kita diwajibkan untuk lebih memahami, mengetahui bagaimana perihal kehidupan Rasul, bagaimana cara sabarnya Rasul, bagaimana sabarnya Rasul mencintai istri-istrinya, bagaimana sabarnya Rasul mencintai sahabat-sahabatnya, bagaimana caranya Rasulullah hidup bersama orang-orang kafir, berdampingan dengan orang kafir. Jangankan kepada orang kafir kita katakan orang muslim, orang kafir pun Rasulullah masih memberi makan orang yang tidak bersamanya. Ini luar biasa ini. Dan itu hanya ada pada diri Muhammad. Maka dikatakan Muhammad terkumpul semua yang terpuji pada diri Rasulullah. Makanya banyaklah para ulama-ulama kita lihat membuat selawat-selawat tentang Rasulullah. Salawat pokok itu adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang baku. Yang tok-toknya itu. Tapi ketika nanti ada selawat dengan berbagai macam variasi, mereka mewasilahkan nama Muhammad dengan kondisinya masing-masing. Termasuklah yang kita bahas tentang selawat miftah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah. Ada yang Bu? Ada yang diamalkan tuh? Terbuka semua yang terkunci. Nih hati-hati kita yang benak nih terbuka. Kunci-kuncinya terbuka. Kalau kerik jadi dermawan. Kalau bodoh jadi orang pintar. Miftah ibadi rahmatillah. Ya kan Bu? Buka balik. Itu udah ada di buku tuh, udah ada semua di buku tuh, tinggal buka balik aja. Ya kan Bu? Udah ada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu ya Allah, bukakanlah semua yang terkunci ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau kita kerik nih, pelit kita jadi orang pemurah. Kalau kita orang marah, kita jadi orang pemaaf. Kalau kita misalnya ada yang benak-benak sedikit, nggak paham. Bahkan Bu, saya nggak ngerti, Bu. Saya paham nggak ngerti. Baca 100 kali sebelum tidur. Besoknya, kok udah paham deh. Kerlingan mata orang aja kita udah paham. Oh dia nggak senang sama saya. Oh dia suka sama saya. Oh dia baik sama saya. Oh dia nggak baik sama saya. Nggak usah dibilang. Pandangannya udah tahu. Terus saja kok sosok pula bilang begitu. Itulah rahmat dari berselawat. Serpihannya. Ya kan Bu? Siapa yang dianugerahkan oleh Allah untuk berselawat, itu memang anugerah. Kita mau bilang pun hari ini mau 1000 kali berselawat, kalau tidak dianugerahkan oleh Allah, enggak berselawat. Makanya lebih kepada memahami, menggali tentang siapa Rasulullah, maka cinta-cinta kita ini bertambah-tambah. Makanya nenek moyang kita sampai orang Aceh, kalaupun dia mau kenduri atas nama Rasulullah. Itu hebat nggak tuh? Kenduri atas nama, biasanya kita kan berinfak atas nama ayahku, berinfak atas nama ibuku, berinfak atas nama anakku ya kan? Agar nazar-nazar kita terpenuhi. Ini enggak, bulan Maulid berinfak atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal muasalnya. Karena semua disandarkan kepada Rasulullah, maka Allah menatap Rasulullah sebab serpihan itu kita dapat syafaat. Ya, sebab itu kita dapat syafaatnya nggak main-main. Jadi kalau beli udang pun udangnya atas nama. Iya, makanya yang gede-gede, jangan yang paling. Berapa sekilo? 100.000. Ini berapa? 75.000. Yang 50 ada. Mau masuk surga, tapi sedekah atas nama Rasulullah ya, yang paling kecil. Dari mana rumusnya? Nggak ada.
Tapi kalau itu kemampuan kita, boleh. Maka dikatakan untuk Rasulullah ini apa saja. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika di bulan Maulid ini dan kita berhadapan dengan bulan Agustus. Itu jatuhnya nanti 12 Rabiul Awal di 25 Agustus. Dan hari ini hari Jumat jatuh di 1 Rabiul Awal. Dan jatuh di hari Jumat. Itu luar biasa ini. Nah, tadi kita lihat bahwa seluruh pahlawan-pahlawan kita pada masa lalu itu semuanya ulama-ulama itu. Makanya ada Imam Bonjol, ya kan? Oh kita lihat. Dan kita lihat gambarnya waktu masih kecil-kecil kita, semuanya bersorban-sorban. Dan nggak semua orang pakai sorban kayak begitu. Makanya penampilan seseorang menunjukkan ilmu seseorang. Penampilan kita ini, gaya kita ini, nggak usah kita bilang kita ahli ini, ahli itu. Dari gayanya, oh guru. Dari gayanya, oh sales. Ya kan, Bu? Ada nggak yang mau nampak orang lewat jalan? Itu kayaknya sales. Ini kayaknya nih marketing. Ini kayaknya ini usahawan. Ya kan, Bu? Ada nggak nampak? Jadi kita nggak bisa menyembunyikan itu. Gaya-gaya kita ini udah ada. Makanya gaya-gaya kita kira-kira masuk surga atau kira-kira masuk neraka udah ada juga. Kira-kira kita gaya neraka apa surga? Mulutnya mencerca saja. Nah itu gaya-gaya neraka. Kecuali dia bertobat. Gaya-gaya surga mas mana? Berzikir, tapi masih juga mau pakai. Nah itu masuk surga, kita tahan dulu. Harus tobat dulu. Nah kita contoh Rasulullah. Nah, makanya kita lihat bahwa di dalam kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa tentang kemerdekaan ini. Kemerdekaan terbesar satu yang perlu kita garis bawahi. Dari surah apa tadi? Al-Anbiya ayat 107 itu adalah bahwa kita berlepas diri yang namanya dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Dan para pahlawan kita mengetahui kemerdekaan kita digali, didapat dari rahmat Allah. Karena kalau dikaji kita memang tidak akan menang. Karena kolonial Belanda itu cukup kuat dengan benteng-bentengnya ya. Dengan senjata-senjatanya kita hanya dari pucuk bambu. Ya kan, Bu? Hanya dari senjata bambu runcing. Sementara senjata kalau ditembakkan di jarak sekian jauh itu langsung sudah tewas musuh. Tapi kita hanya bambu runcing. Makanya dari sejarah kesulitan ini kita bisa paham, tidaklah mungkin kita merdeka seperti perang Badar. Tidaklah mungkin kita menang kalau tidak Allah mengirimkan para malaikatnya di Jabal Malaikat. Ini menunjukkan adanya Allah yang langsung turun untuk menolong hamba-hambanya. Makanya kita pun tidak usah sedih kali. Ada Allah yang menatap, ada Allah yang melihat. Jadi memang dalam hidup ini kalau orang level tinggi tidak perlu validasi. Sebenarnya Bu nggak ada kayak begitu. Sebenarnya bukan begini. Sebenarnya bukan begitu. Tidak ada klarifikasi. Kecuali kita berhadapan di depan hakim. Tapi nanti orang jahil bilang, kalau betul dia, kenapa dia nggak bilang ke saya? Kalau dia betul, kenapa dia nggak panggil saya? Ya kan, Bu? Tetapi sebenarnya Islam tidak seperti itu. Rasulullah tidak menjelaskan ke Abu Jahal. Rasulullah tidak menjelaskan kepada Abu Lahab. Tapi Rasulullah langsung mendekati kaum-kaum mukmin yang menyatakan bahwa dia adalah Muhammad. Dan Abu Bakar masuk, maka Rasulullah mensyukurinya. Adas masuk Islam, maka Rasulullah mensyukurinya. Dalam waktu kurang lebih 10 hari, Rasulullah berada di kota Taif. Dan tidak ada orang yang masuk Islam kecuali hanya Adas saja. Kita buka udah 10 hari, masuk ke satu tempat, tidak ada yang terima kita. Kita pulang mana? Belum sampai 10 hari, ini lagi hanacan. Ya wajib. Kita aja pergi ke rumah teman, assalamualaikum, nggak ada nampak, nggak ada gerak, nggak ada yang bukan nih, yuk pulang kita. Ya kan, Bu? Itu lemahnya daripada semangat kita. Tapi Rasulullah tidak begitu. Nah, dari kita menggali kehidupan Rasulullah tadi, mengenalkan Allah. Makanya Bu dalam Islam, orang-orang yang berusaha dalam dirinya bagaimana sahabat, kawan, anak mencintai Allah setinggi-tingginya, inilah orang yang paling diberkahi oleh Allah. Bukan mengenalkan diri kita. Ya, ini saya punya. Ini saya punya. Ini atas nama saya. Ini yang buat saya nih. Ini saya. Enggak. Jadi bekerja di belakang
layar, tidak mesti hadir. Ya, Bu, ya? Jadi sampai seperti itu. Bagaimana mengenalkan kepada anak, kepada sahabat bahwa siapa Allah? Bagaimana Allah menciptakan kita semua? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bagaimana Allah mengirimkan Muhammad untuk mengenalkan siapa Allah? Allah adalah huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ini luar biasa. Allah yang mengetahui yang gaib, takdir-takdir hidupmu Allah yang mengetahui. Makanya kita lihat terbebasnya manusia dari belenggu daripada jiwa-jiwa yang tersandra daripada kesyirikan, ini belum merdeka. Orang yang merdeka itu terbebas daripada belenggu. Kita berbuat karena Allah saja. Apabila dibalas di dunia ini, alhamdulillah. Apabila tidak, maka akan ada pembalasan di yaumil akhir. Makanya hari kiamat apabila pakai teori keadilan, itu adalah yang paling adil. Ya kan, Bu? Hari kiamat. Karena tidak semua kebaikan tersambut, tidak semua. Makanya kalau tidak ada hari kiamat, justru tidak adil. Makanya di hari kiamat nanti akan diungkap siapa yang tersenyum di depan kita, lalu mencerca di belakang kita. Rasulullah, bagaimana orang-orang munafik ketika bersama Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ketika di belakang Rasulullah, sami'na wa asayna. Aku dengar, aku lalui saja. Lalu melaporkan semua kegiatan-kegiatan Nabi kepada orang kafir. Inilah orang munafik dulu. Makanya dulu pernah ada janji setia. Itu ada di surah Al-Fat. Jadi ngaji ini panjang. Ini sambung kemari, ini sambung kemari, ini sambung kemari. Nggak boleh perih satu hari pun. Untuk kita bisa tersambung dan terkait. Kapan selesainya? Emang nggak siap-siap. Terus. Tapi yang kita harap mana? Anugerah Allah dimasukkan dalam jiwa kita. Bertambah-tambah cinta kita kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah ketika usia kita bertambah. Bukan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan ini. Kehidupan ini kira-kira secara umum. Kita cinta kepada pasangan. Waktu awal pernikahan apa sudah di usia pernikahan 20 tahun? Nah, orang bilang ya dari awal saja sampai dah terakhir. Ya betul gitu. Mungkin ketika baru menikah ditanya, Bang pulang jam berapa, di mana, udah sampai mana, mau makan apa ya Bu ya. Ketika perkawinan ada 20 tahun bagaimana? Hana tanya oleh. Hana tanya oleh kan? Enggak tanya lagi. Tahu gitu ya? Tapi dengan Rasulullah tidak begitu. Makanya ketika Umar ditanya, bagaimana cintamu kepadaku, kepada Muhammad, kepada Allah? Maka Umar mengatakan, aku mencintai diriku, setelah itu aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Tidak benar, wahai Umar. Cinta sesungguhnya bahwa engkau mencintai Allah, mencintai Muhammad, aku, baru engkau mencintai dirimu sendiri. Makanya kita Bu, kalau sudah berislam, mau tidur pun kita, nggak jadi kita tidur kalau belum baca soal muluk. Kita mau tidur, nggak jadi kita tidur karena kita mau pergi ngaji. Kita mau makan, nggak jadi karena ada orang lapar di situ. Kita mau marah, nggak jadi marah karena Allah tidak boleh membuat kita jadi marah. Ini luar biasa. Tapi kadang keceplos juga setelah itu kita bilang, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, engkau lah Rabb, ya Allah yang mengatur semuanya ini. Maka aku mohon ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ampunilah aku ya Allah dengan segala keterbatasan diriku. Makanya Bu, hati-hati apabila kita berada pada posisi berseberangan dengan orang soleh. Orang soleh itu kalau kita misalnya berantem, lalu dia menghadap Allah. Lalu dia bilang, ya Allah, kuserahkan kepada engkau segalanya. Engkau lah yang maha tahu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku mengaku ya Allah, aku banyak salah. Dari keterbatasan diriku, ampunilah aku ya Allah. Tapi sepengetahuanku dari ilmu yang engkau berikan, inilah kebenaran, inilah kebatilan. Maka aku menegakkan kebenaran. Setelah itu semuanya ya Allah kembali kepadaku, aku yang salah. Dari salahku, ampunilah aku ya Allah. Lalu kita katakan orang jahil mencerca orang ini tadi, apa yang terjadi? Siapa yang kalah? Tentu orang jahil tadi. Karena apa? Orang mukmin ini langsung menghadap kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat,
Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat kita. Tapi niat-niat tulus kalbu kita itu beratnya timbangan tadi. Niat tulus kita nih. Ya Allah, aku enggak tahu ya Allah, aku udah buat salah. Dari salahku semua, ampunilah dosaku ya Allah. Ya kan, Bu? Betul kan? Ada yang mau terasa kan? Misalnya kita ada dengan pasangan misalnya. Waktu kita memang salah. Lalu setelah itu ketika dijelaskan kita pun nggak ngaku salah. Tapi dalam sendiri kita bilang sama Allah, ya Allah rupanya aku yang salah. Tapi kita pun malu bilang sama suami, bang aku salah. Oh jangan bilang. Itu kan ego kali kita ya. Tapi kita bilang sama Allah, ya Allah ampunilah aku ya Allah, aku salah ya Allah. Besarnya dosaku, kayak mana aku masuk surga. Sementara suamiku nggak ridho kepadaku. Bukakanlah pintu hatinya untuk memaafkan diriku ya Allah. Besok pas pagi-pagi suami kita bilang, dek, makan lontong. Udah maaf dia rupanya. Dari mana Bu? Allah lah yang membuka kalbunya untuk memaafkan kita. Kan gitu kan? Itu caranya. Kita mohon kepada Allah. Karena kita ngaku salah. Maka dalam Islam, apabila terjadi ujian, cobaan, tidak ada lain. Itulah sudah kita bahas dulu tentang bagaimana Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka jawaban dari Allah, enggak wahai hambaku, engkau tidak salah. Karena apapun yang aku gerakkan, bukan engkau yang bergerak, aku yang menggerakkan engkau. Aku yang gerakkan engkau memberi, aku yang menggerakkan engkau menarik kembali, aku yang menggerakkan engkau memandang, aku yang menggerakkan engkau tidak memandang. Engkau tidak salah. Tapi kalau ada ucapan pengakuan salah. Makanya saya katakan tadi, zikir pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu menjadi standar sunnah muakkadah. Hampir kepada wajib. Hampir kepada wajib. Selamat kita dari kesyirikan. Apapun yang terjadi pada diri kita sudah dalam catatan di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada cerita kita kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, nggak ada. Nah, jadi merdeka kita merdeka dari kesyirikan. Bahwa tidak mengenal yang membuat ini semua, ini alamnya begini semua, ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat Ibu, salah satunya itu adalah di surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf itu ada di surah 45. Itu di ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ini Allah bagaimana membersihkan manusia sejak dari Nabi Adam sampai akhir zaman daripada kesyirikan. Apa kata Allah? Allah bersumpah, Hamim. Ya, ini hanya Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Aku turunkan kitab Al-Qur'anul Karim, maka kitab Al-Qur'an itu dari Allah. Bukan ada dengan sendirinya. Al-Quran itu bukan ada dengan sendirinya. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Akulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Makanya rasa-rasa kita pun, sangka kita pun, Allah juga yang mengiyakan dan menciptakan. Jadi kalau kita ada susah, ada panik, kembali kepada Allah. Makanya dalam ilmu tauhid ada takdir-takdir Allah yang tidak bisa dirubah, tapi ada yang bisa dirubah. Yang mu'allaq itu bisa berubah. Contoh kita ingin pintar, kita ingin cerdas, itu bisa. Ya kan Bu? Tapi ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah misalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah menciptakan kota Sabang yang indah. Kenapa nggak di Banda Aceh aja kota Sabang itu? Udah diciptakan di sana. Kenapa nggak di Bali itu di sini? Ya kan Bu? Kenapa kok Nabi Muhammad? Kenapa bukan aku jadi Nabi Muhammad? Nggak bisa lagi. Ya itu sudah qat'i, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, lalu Allah memberikan rahmatnya, kebaikannya, itu masih bisa. Ya kita kepingin punya anak laki-laki, lalu kita berdoa. Kita pingin kita masuk surga, kita berdoa. Walaupun kita telah ditetapkan surga dan neraka. Itu luar biasa dalam Islam. Jadi ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang masih dalam kesepakatan oleh Allah. Makanya ada qada, ada qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah, qadar keputusan Allah. Kalau nanti sudah di alam barzah nggak bisa lagi.
Kalau sekarang masih bisa apa enggak? Masih bisa. Bahkan Fir'aun pun masih ketika tenggelam pun masih bisa juga. Tapi ketika sudah mau tenggelam masuk, maka nggak bisa lagi. Jadi sampai seperti itu. Nah, jadi di sini katakan bahwa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya illa bil haqq wa ajalin musamma. Semuanya apa yang ada di langit itu Allah ciptakan dengan penuh kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Maka kata Allah, dan orang-orang kafir yang seperti itu tuh nggak percaya. Maka nanti di ayat ketiganya Allah mengatakan qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Maka dikatakan Allah, kalau kamu nggak percaya, lihatlah apa yang langit, apa yang di bumi. Coba cari, kata Allah sama orang kafir. Mana di antara bumi Allah ini yang kamu ciptakan? Tanya sama Abu Jahal, ya Abu Jahal, kamu kan nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasulullah. Sekarang dari bumi ini, pohon mana yang kamu ciptakan? Apa jawabnya? Ya nggak ada lah. Itu gunung Uhud tuh kamu yang ciptakan? Bukan. Diri kamu sendiri, mama kamu yang pilih? Bukan. Apa juga kamu bilang kamu nggak percaya sama Tuhan? Jadi kalau dari hukum teknologi, knowledge, ilmu pengetahuan, sungguh orang yang tidak mengimani Allah, sungguh itu kejahilan yang nyata. Kalau kita ada kuasa, Ibu, kita pilih ibu kita kan? Pasti kita pilih ibu kita yang cantik, yang kaya, yang mana, Bu? Betul nggak? Ada anak kita mau pilih kayak kita? Ada, Bu? Kalau ibu bisa pilih suami, pilih. Ibu pilih yang mana? Kalau kita bisa pilih rumah tinggal kita, mau kita pilih rumah tinggal kita tuh? Enggak lah. Pasti kita pilih istana Brunei. Ya kan, Bu? Kalau kita bisa pilih. Tetapi kan tidak begitu. Nah, di situ ditanya di ayat ini, makanya ditanyain, Abu Jahal, orang kafir, kalau kamu bilang kamu tidak mau menyembah Allah, mana bumi Allah yang apa yang ada di dalamnya yang kamu ciptakan? Tunjukkan kepada aku, kata Allah. Siapa yang bisa jawab, Bu? Siapa bisa jawab? Nggak ada kan? Bahkan kita, air minum ini saja pun, air minum ini, maka bahasa saya sering kalau sama teman gitu, sama kawan, ketika datang ke rumah kawan, dia memberikan sesuatu. Saya bilang apa? Rupanya saya datang kemari ingin mengambil keripik ini rupanya. Ya kan? Kita assalamualaikum datang ke rumahnya. Ya kan? Padahal kita mau tidur, Bu. Tapi entah kenapa kita mau datang ke situ. Rupanya di sana kita dikasih keripik yang dibungkus. Saya bilang rupanya kita dipanggil-panggil sama keripik karena rezeki kita di situ. Itu di bawah kan banyak kue-kue itu. Ibu bilang, aku suka kali ya cenil tuh. Bisa jadi ibu turun, cenil tuh nggak ada lagi. Nggak usah kok. Kenapa? Emang bukan rezeki mulut kita. Rezeki mulut kita mungkin getuk lindri. Ya kan? Ada getuk satu piring, rupanya orangnya nggak makan. Orangnya udah pulang, tinggal yang getuk. Itulah. Kita bilang, syukur dia pulang. Padahal emang rezeki kita itu caranya orang tuh pulang. Itulah kita yang terakhir mungkin. Jadi nggak ada cerita kok kalau sudah bertauhid. Itu luar biasa dalam Islam. Makanya umat Islam yang paling tinggi mengatakan qadarullah. Semua dalam keputusan Allah. Semua dalam takdir Allah. Itu saja, jadi kalau kayak gitu nggak usah usaha lah kita. Nah, itulah sangatnya kadang. Ya kan? Itulah sangatnya. Kita tetap usaha, tetap ikhtiar. Kenapa? Di dalam Islam, setiap yang kita ikhtiarkan ini, kasab namanya, Bu. Setiap yang dalam sengaja, dalam ingatan, dalam sadar, kita berusaha bersungguh-sungguh mentaati Allah. Bisa sukses, bisa tidak sukses. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tidak berhasilnya pun dihitung pahala ajrun surga Allah. Misalnya Ibu datanglah pergi ke balai ini. Datang ke pengajian. Rupanya hari ini libur. Nggak ada, Ibu tengok. Ya Allah, nyesal aku pergi. Rupanya nggak ada orang. Nggak usah nyesal. Ya kan? Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir, sebagaimana jumlah yang biasa banyak datang, rupanya tidak ada di hari itu. Sebanyak itulah kita dapat pahala ngaji. Kawan kita yang nggak datang, dia nggak dapat pahala.
Kalau kayak gitu saja kok tahu kita nggak ada pengumuman, kita datang aja. Itu jangan pula begitu. Ya kan? Maksudnya kita jelaskan fadilah orang yang bersungguh-sungguh, tapi tidak sukses, Ibu. Banyak nggak kita kuliah dulu bersungguh-sungguh dapat IPK 2,5. Udah bersungguh kali dia. Dapat, itulah takdir dia tuh. Mungkin kalau nggak belajar bukan 2,5, 1,5. Tapi udah begitu bersungguhnya masih 2,5. Sementara teman kita yang tengah aja dapat 3,5. Kenapa? Dia emang udah dasarnya cerdas. Yang kita turun orang yang kayak tadi itu. Nggak ada apa-apa kita. Nah, dalam Islam ada takdir yang masih bisa dirubah, ada takdir yang dia tidak bisa dirubah lagi. Nah, salah satu takdir yang tidak bisa dirubah lagi adalah ketika Allah dan Rasul-Nya memberikan kita kesempatan umur, tapi tidak bersegera kepada taubat. Sampailah nanti di alam barzah, maka di situ sudah selesai. Tapi kalau tidak, maka kita masih diberikan kemudahan-kemudahan dari ampunan Allah. Salah satunya mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan apa? Waman adallu mimma yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak engkau lihat bagaimana sesatnya orang kafir. Dia menyembah batu, menyembah pohon dan segala macam. Sementara kata Allah, batu pohon yang dia sembah itu nggak mendengar. Aku sajalah kata Allah yang mendengar doa-doa kamu. Inilah hukum wajib berdoa. Ya Bu ya, hukum wajib berdoa. Jadi kata Allah, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, maka dia menyembah apa Bu? Menyembah misalnya pohon, menyembah batu ya, menyembah Lata dan Uzza. Itu patung-patung itu nggak bisa mendengar apa yang dia sampaikan. Maka Allah mengatakan, aku sajalah yang menyambut semua doa-doamu. Begitulah sesatnya mereka. Jadi kalau kita cerita tentang kemerdekaan, para pahlawan kita yakin satu hari nanti kita pasti menang. Yakin ternyata mereka menjadi syuhada dan yang meraih kemenangan itu kitalah yang rasa. Betul nggak? Makanya mengisi kemerdekaan wajib dengan apa Bu? Ilmu dan ketaatan. Nggak cukup dengan makan kerupuk. Ya Bu ya? Mengisi kemerdekaan tidak semudah seperti makan kerupuk. Mengisi kemerdekaan tidak semudah dengan panjat pinang lalu kita ketawa-ketawa. Enggak. Tapi lebih kepada mengisi kemerdekaan ini mensyukuri bahwa betapa amannya negeri kita sekarang ini dibandingkan dengan dulu dengan begitu sangat terjajah. Makanya mengisi kemerdekaan itu wajib. Dengan ilmu lalu mensyukurinya. Makanya nanti kalau kita lihat ketika di hari kemerdekaan itu banyaklah orang-orang yang berdoa untuk para syuhada. Itu kalau cara yang benar. Tapi kalau cara yang keliru, di hari kemerdekaan itulah banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Salah satunya menghabiskan waktu dengan permainan-permainan. Jadi kita yang udah taklim, yang udah ngaji, mari kita pilah-pilah. Kira-kira kegiatan itu mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Karena nanti dikatakan Ibu, kemerdekaan itu adalah engkau tidak terbelenggu menjumpai Allah dan surgamu. Nggak terbelenggu kita. Mana surganya Allah? Berjumpa dengan Allah. Enggak terbelenggu. Semuanya tersambung dengan Allah. Apakah Allah membolehkan? Apakah Allah tidak membolehkan? Jika Allah membolehkan, kita bersamanya. Tapi jika tidak membolehkan, sesuatu tidak haramkan, kita memutuskannya. Sampai ketegasannya seperti itu. Maka kita lihat rahmat Allah. Seluruh pahlawan-pahlawan kita dulu, karena tekadnya begitu kuat, ibadahnya begitu tinggi, maka kita diberikan kemerdekaan. Dan bagaimana dulu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat mengosongkan, ya kan, jiwa-jiwanya dengan segala kesyirikan. Dan pada waktu itu Rasulullah belum bersama siapapun. Rasulullah hanya sendiri. Dan seluruh kaum kafir Quraisy pada waktu itu sudah menjadi massal untuk misalnya seperti membunuh, seperti mabuk-mabukan, seperti kita katakan apa, mengelilingi Ka'bah dengan menyembah daripada Lata dan Uzza, itu seluruh mereka sudah menjadi kebiasaan. Tapi Rasulullah yang hanif ini, maka dia pergi ke Gua Hira bertahanus, memohon petunjuk daripada Allah. Makanya 17 Ramadan, maka itulah hari yang dinanti-nanti, maka turunlah wahyu pertama.
Nah, makanya kita ketika lahirnya Nabi besar Muhammad SAW lebih kepada sangat bersyukur. Tentunya sangat bersyukur kita dengan apa? Dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang sangat banyak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, yang kedua, yang disebut di sini apa? Yang disebut di sini adalah kemerdekaan itu lebih kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita berlepas diri daripada hawa nafsu. Jadi kita merdeka daripada memperturutkan hawa nafsu. Karena memang setan akan menjadikan seluruh pandangan kita apa yang kita buat ini baik. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Apa yang kau kerjakan itu dalam pandangan setan kita merasa yang paling baik dan yang terbaik. Disinilah ibu nanti muncul namanya sifat riya, takabur, ujub, sombong. Ada nggak terasa ibu kalau kita baru belajar? Kita baru-baru belajar, rasa kita banyak kali kita dapat ilmu. Kita belajar nih, Masya Allah, baru ku tahu, Masya Allah, Masya Allah. Dari kita tahu-tahu ini kita menyalahkan orang. Oh, katalah sepolannya. Yang katalah sepolan, katalah. Yang betul, bro. Nah, belajar lagi kita. Waktu kita belajar lagi, rupanya banyak kali yang kita nggak tahu. Ini level 2 ibu. Ya, level 2. Banyak kali kita nggak tahu. Ya Allah, rupanya aku ini belum tahu. Rupanya ini aku belum tahu. Rupanya aku belum tahu. Kita merasa semua kita belum tahu. Nah, waktu level 3, nggak ada satu pun kita tahu. Ya Allah, daibnya aku, ya Allah. Nggak ada yang aku tahu. Ya Allah, lemahnya diriku, ya Allah. Ya kan? Seperti kita meletakkan tangan kita di atas lautan yang begitu luas. Maka tangan kita celupkan, lalu kita angkat bersama waktu. Tangan kita pun kering. Air yang di tangan kita pun nggak ada lagi airnya. Yang tinggal itu tentang ilmu Allah semuanya. Ya Allah, Allahumma inni dha'ifun faqawi fi rabbaqatati wa qus ilal khairi binasiyati waj'al islama muntaha ghaya. Ya Allah, dhaifnya lah diriku, lemahnya lah aku. Aku mohon berilah aku kekuatan dari kelemahanku ini. Dan ridailah aku dari semua kekuranganku ya Allah. Maka muncullah yang namanya sifat tawaddu. Kita udah level berapa? Level 1, 2, 3. Hai, kan menang, hai. Kan menang. Ini yang betul, itu salah. Ini yang betul, itu yang salah. Jadi justifikasi. Kita mengadili orang. Padahal pengadilan itu Allah yang buat. Hak manusia berbuat. Makanya dikatakan, engkau berbuat baik itu rahmat Allah. Bukan karena kita berniat melakukan kebaikan. Kalau kita berniat pun, kalau belum diizinkan Allah, enggak juga. Ini cara berpikirnya. Ya, rahmat Allah. Maka nanti kita lihat orang tua, sampai kita lihat kalau kisah-kisah pada masa lalu, contoh seperti Hamka. Ya kan? Begitu tawaduknya dirinya, dan dia seorang ulama, ahli tafsir, masuk ke dalam penjara. Maka dia membuat itulah, ya kan? Tafsirnya itu, Hamka itu, ya bagaimana dia bisa mengkaji ayat Allah dari dia di dalam penjara. Itu luar biasa, rahmat yang Allah berikan. Tapi yang mengisahkan tentang dia siapa? Anaknya. Ketika dia telah tiada, mengisahkan tentang dia itu adalah anaknya. Makanya orang ketika dia sudah tawadhu, dia tidak pernah menceritakan dirinya. Tapi yang menceritakan dirinya itu adalah orang lain. Ya kan Bu? Rasulullah tidak mengatakan aku tidak. Tapi siapa menceritakan? Para sahabat yang bersama Rasulullah. Ya kan? Para sahabat yang menceritakan kepada mereka pun yang melakukan pembelaan. Nah, hawa nafsu ini lebih kepada apa? Bahwasanya untuk kita bisa hawa nafsu kita selaras dengan hukum-hukum Allah, maka rasa khauf kita masukkan. Rasa takut dimasukkan ke dalam diri kita ini. Karena rasa takut itulah yang akan membelenggu daripada sifat-sifat kesombongan. Nah, yang ketiga adalah berlepas diri daripada fitnah dunia dan fitnah daripada akhirat. Dan kita selalu baca di akhir daripada sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung ya Allah dari fitnah dunia ini ya Allah. Fitnah dunia ini.
fitnah anak, harta, segala macam. Maka dikatakan Ibu, kesulitan-kesulitan kita. Kadang itulah cahaya yang Allah ingin berikan kepada kita. Jika kita sudah dianugerahkan syafaat iman oleh Allah, apapun yang terjadi pada kita, adakah kesulitan, kepayahan, ketidakbaikan misalnya, itu pun kita pahami sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi lebih baik. Coba kalau pahlawan-pahlawan kita dulu, para sahabat-sahabat dulu, tidak bersakit-sakit menimba ilmu dari Rasulullah. Tidak bersakit-sakit mempertahankan kemerdekaan ini dari penjajahan Belanda. Bisa kita merdeka? Tidak bisa. Nah, makanya dikatakan bahwa ketika seorang merdeka daripada fitnah dunia, dijadikan sebagai dunia ini sebagai lahan untuk apabila dia mendapatkan kebaikan daripada dunia, dia bersyukur sesyukur-syukurnya. Tapi apabila dia mendapatkan keburukan daripada dunia ini, maka dia memohon ampun kepada Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah, ajaibnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu apabila dia diberi nikmat oleh Allah, dia sangat bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan ujian dan cobaan, maka dia sangat bersabar kepada Allah. Itulah keajaiban yang tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat kadang-kadang kita lolos dengan kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang tidak lolos dari yang tidak baik. Salah satunya adalah ketika orang tidak senang kepada kita. Maka kadang-kadang kita pun ikut tidak senang kepadanya. Tapi kalau kita tarik garis lurus, itulah cara Allah menegur kita. Bagaimana cara Allah menegur kita? Maka kita melakukan taubat, mengaku kepada Allah. Dan bukan mengaku kepada manusia, mengaku kepada Allah. Kenapa? Kebenaran itu fitrah. Coba kalau kita misalnya nggak sholat malam, kita tidak sholat di awal waktu, tidak tepat waktu, ada teman kita yang koreksi kita. Teman kita nggak tahu. Ya kan, Bu? Teman kita tidak tahu. Kita bersedekah, ada uang 100.000, ada uang 10.000. Kita selalu keluarkan uang 10.000. Padahal kita bisa bersedekah 100.000. Ada teman kita tahu? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Kata Allah, tiap hari ku kasih kau tretok. Akan ron tebing selalu 10.000. Sama siapa kita mau bilang? Sama Allah. Allah mengetahui. Makanya ketika dalam sendiri kita mengenal Allah, maka insya Allah dalam kesempitan kita, Allah akan tolong kita. Nah, ini adalah jawaban-jawaban ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut bahwasanya bagaimana seseorang merdeka dari fitnah dunia. Yang fitnah dunia ini kalau tidak dengan ilmu Allah, dengan mengenal Allah, berat dan tidak mudah. Ya kan, Bu? Fitnah dunia ini, orang pakai baju baru, kita pun mau baju baru. Orang mobil baru, kita pun mau mobil baru. Ya kan, Bu? Orang ada suami, kita pun harus bawa suami juga. Ya kan, Bu? Orang gelangnya 10, kita harus 12. Jangan sampai sama kawan. Kalau boleh kita lebih lagi. Sementara rezeki tadi sudah Allah takar. Kamu dapatnya segini, kamu dapatnya segini. Makanya bagian dapat rezeki bersyukur, yang tidak dapat bersabar. Dua-dua dapat surga. Dua-dua dapat surga. Nah, jadi di sini bahwa dikatakan bahwa fitnah dunia dan fitnah akhirat. Jadi fitnah akhirat apa? Fitnah akhirat adalah ketika seorang hamba nanti baru mengetahui bagaimana alam akhirat sesungguhnya ketika di alam barzahnya. Dia tidak mengetahui destinasi akhirat ketika di dunia. Karena tidak mengkaji ayat-ayat Allah. Inilah nanti penyesalan yang paling utama. Nah, dari sini Ibu, ada satu doa yang ingin kami sampaikan. Ya, agar kita selamat dari belenggu dunia, belenggu akhirat, dan kita terus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun dan mohon maaf dari segala, ya Allah, kesalahan-kesalahan diriku. Dan aku mohon keselamatan kepadamu, ya Allah, baik keselamatan agama ini, keselamatan hartaku, keselamatan keluargaku. Kita mohon, Ibu. Ya, fid dini wal mali wal ahli. Kita mohon selamat agama kita. Ya, selamat agama kita ini. Macam mana selamat agama kita? Dengan usia kita yang sudah 50 tahun, semakin kencang untuk mencari akhirat. Yang ayat kemarin Al-Qasas 77.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka Allah mengatakan cari bersungguh-sungguh untuk mencari apa yang membuat derajat kamu di akhirat itu begitu tinggi, dan jangan lupakan dunia kamu. Ya kamu, dunia kita jangan lupa, jangan sampai nggak makan, sholat tahajud jangan sampai nggak tidur. Jadi ada tidurnya, ada bangun malamnya. Jangan bangun malam terus, tapi tidak makan. Saya sering ketika bawa jamaah umroh, ada yang nggak pulang-pulang. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak pulang-pulang. Hari ketiga menggigil. Kenapa? Kenapa bang? Kenapa? Saya tantang saja. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, kena terik 45 derajat. Saya mau bakar semua dosa-dosa saya. Nah akhirnya nggak tahan gitu. Menggigil gitu. Nah itu artinya bapak jangan lupakan duniamu. Tapi ingat jangan dunia saja. Ya, waktu sholat, assalamualaikum, langsung masuk hotel, tidur, bisa kan? Nggak begitu. Ini keseimbangan. Nah, dari mana kita atur keseimbangan? Dari ilmu. Ini kita kayak perempuan ini, Bu. Ada waktu kita di rumah, ada waktu kita keluar, ada waktu kita memasak, ada waktu kita bersama teman, ada waktu kita duduk di sini, ya kan? Bukan duduk di rumah 24 jam, ya? Atau keluar 24 jam. 24 jam kali 7. 7 hari keluar semua. Kalau pesan makanan tuh 7 hari pesan makanan semua. Nggak pernah masak. Atau masak terus, kasih kikirnya nggak mau beli, jangan kasih rezeki sama orang lain. Jadi diseimbangkan. Ya kan Bu? Kadang pakai baju baru, kadang pakai baju biasa. Ya kan Bu kan? Kita berkawan juga begitu, semua kawan kita kawan. Ini keseimbangan. Nah, maka kita lihat di dalam Islam, doanya apa tadi Bu? Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah ampunilah ya Allah segala khilaf dan salahku. Wal afiyah berikanlah aku ya Allah keafiatan. Apa afiat? Afiat itu adalah kondisi kita sehat, kondisi kita sakit, kita berada dalam taat. Makanya sehat wal afiat. Ada orang sehat tapi tidak taat. Tapi waktu sakitnya, kalau aku sehat, aku datang kembali. Kalau aku sehat, waktu sehat, datang. Makanya kita bilang semoga saudariku sehat wal afiat. Wal afiat itu serapan bahasa Arab. Udah ke bahasa Indonesia, udah jadi bahasa kita. Itu bukan bahasa Indonesia. Afiat itu adalah bahasa Arab. Arti afiat itu kondisi apapun dia berada dalam taat. Kondisi susahkah dia, kondisi senangkah dia bersyukur. Kondisi susah, dia bersabar. Kondisi sakit, dia juga tetap sholat. Kondisi sehat, dia juga tetap sholat. Ini luar biasa dalam Islam. Afiat. Kondisi apapun dia berada dalam taat. Maka Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, sehat kita di bidang apa? Fid dunia wal akhirah. Sehat dunia, sehat akhirat. Yang kedua, sehat apa? Fid din. Sehat agamaku. Tidak ada sakwa sangka gitu. Sakwa sangka. Sakwa sangka kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada saudara kita. Ya kan? Sakwa sangka. Clear. Itu lahiriahnya, itu batiniahnya. Orang munafik macam mana? Lahiriahnya A, batiniahnya B. Itu nanti ditimbang Bu di yaumil akhir. Waktu kita angkat takbir, Allahu Akbar. Aku sholat karena engkau ya Allah. Kata Allah, panena. Kata Allah mau merumpokkannya kan? Mau merumpokkannya. Gitu kan Bu? Anda, ini ditimbang. Makanya fiddin, ya Allah sehatkan agamaku ya Allah. Apa yang diperintahkan, itulah aku lakukan. Jikapun di dalam agama ini aku melakukannya karena manusia, itu karena kejahilanku ya Allah. Bukan karena aku ingin membangkangmu. Tapi karena keterbatasan ilmu. Ya kan Bu? Saya kemarin Bu ketika di Tanah Suci, banyak berjumpa beberapa teman-teman baru ya. Lalu duduk di samping, lalu dia mengambil air wudhu. Coba kita lihat bagaimana semangatnya dia beribadah dengan wudhu yang salah. Macam mana wudhu yang salah? Ini kita kan mengambil air wudhu kan sempurna ya. Wajah, tangan, kemudian kita bilang telinga sunnah, ini segala macam. Caranya diambillah air tadi, wudhu tadi, maka di atas ini. Itu tayamum.
Kalau tayamum, kalau kita di pesawat, bahkan kita tidak membuka aurat kita pun. Jadi dibolehkan kita begini. Kalau tayamum, nggak usah buka tangan lengan baju kita nih, nggak usah kita buka, nggak ada masalah. Kalau kita bertayamum syarat. Tapi kalau berwudu, mengalirkan air. Apa yang dicucinya? Pertamanya wajahnya, kemudian setelah itu habis wajahnya kakinya. Kakinya di atas kaos kaki. Airnya mana Bu? Kayak spray yang cek ya. Nah, itu secara hukum fikih sah apa enggak? Enggak masuk Bu. Secara hukum fikih tidak masuk, tapi rahmat Allah itu urusan Allah, terserah Allah, Allah mau kasih. Tapi mau kita bilang, belajar dengan ilmu, maka dikatakan itu tertolak. Tertolak. Karena tidak masuk di dalam rukun daripada untuk berwudu, mengalirkan air, tidak teralir air. Tapi kenapa? Karena mau jaga 1000 rakaat keutamaan. Yang dengar Bu? 1000 atau 100.000. Dia mengejar yang besar, syarat masuknya, passwordnya tidak dikuasai. Nah, maka dikatakan bahwa orang-orang berilmu, kalau kita lihat bahwa ketika dia melihat itu sesuatu yang sangat disayangkan. Tapi bukan untuk mencela. Maka disitulah kita gerakkan kawan, sahabat untuk menggali ilmu. Dari kisah yang kita pandang. Ya kan Bu? Dari kisah yang kita pandang, maka kita berusaha menggerakkan bagaimana mencintai ilmu dan mempelajarinya. Kenapa? Ibadah tanpa ilmu tertolak. Ya kan Bu? Ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Nah, nanti kita lihat bahwa ilmu tanpa ibadah itu kesombongan. Aku tahu, tapi aku nggak buat. Itu kesombongan. Nah, maka kita lihat dalam Islam itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita. Nah, kemudian apalagi Bu doa kita? Maka kita mengatakan Allahumma stur aurati. Aku mohon kepadamu ya Allah, engkau tutuplah ya Allah daripada aib-aib diriku. Engkau tutupkanlah ya Allah daripada aib-aib diri ini. Karena diri ini semuanya punya salah. Ayat Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi tidak pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terkumpul semua yang terpuji, tidak satu pun yang tercela. Makanya nggak ada sebab kita mengambil diri kita sebagai contoh. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak ada celahnya. Kalau kita dibuka dari sisi mana ada tercelanya. Makanya jika ada orang mencela kita, maka kita menjadi satu istighfar kita. Ya kan Bu? Bukan sibuk kita mengklarifikasi. Sampai seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Allahumma fadli min baini yadayya. Ya Allah, peliharalah, jagalah diriku ya Allah. Ini yang luar biasa Bu, dalam Islam dikatakan apa? Wa min khalfi, jagalah di belakangku. Jagalah wa an yamani, wa an shimali, wa min fawqi. Ya, sampai jagalah ya Allah di bagian belakangku, di bagian kiriku, di bagian kananku, di atasku, di bawahku. Jagalah ya Allah diriku. Selalu dalam taat kepada-Mu ya Allah. Nanti kawan-kawan tolong disempurnakan, ya kan? Ibu Reni bisa nanti disempurnakan, masukkan ke dalam grup bahwa ini menjadi upaya kita. Karena apa kata Allah dalam surah Al-Ahqaf tadi? Maka hanya aku saja yang mendengar doa-doa. Makanya Bu, proses untuk mendapatkan surganya Allah itu panjang. Tertatih-tatih. Bisa jadi mungkin di tahajud kita yang kesekian, barulah kita dapat zuknya. Dibaca khatam Quran yang kesekian, di pengajian taklim kita yang kesekian. Tapi jangan sampai kebodohan kita bilang begini, baru ku tahu sekarang. Kalau dulu aku nggak tahu apapun, nggak pernah diajarkan seperti itu. Pada dulu diajarkan, tapi belum dapat hidayah. Makanya disitulah kita tidak boleh memperolok-olokkan guru. Guru yang pertama mengantarkan pembuka. Kalau tidak ada pembuka, maka dia tidak akan masuk Saripati. Makanya ada tugas guru, dia hanya memotivasi. Ya kan Bu? Tugas guru ya, memotivasi. Level 1. Level 2, tugas guru itu bagaimana? Memberikan uswah, suri teladan. Tugas ketiga itu adalah meniru. Meniru tindakan-tindakan. Nah, tugas keempat dia akan ikut mensyiarkan. Jadi bisa jadi Bu, kita dapat hidayah Allah. Dari kesekian majelis-majelis yang kita ikuti,
baru kita dapat yang kesekian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kita kesungguhan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemerdekaan kita ini. Pahlawan kita berapa yang jatuh? Cukup banyak, tapi kita yang merasakan kemerdekaan. Mereka rasa mana? Mereka nggak rasa. Ya, makanya kita lihat orang-orang orang-orang yang ketika udah berjuang dulu dihadiahkan ya, dihadiahkan karena dia telah berjasa kepada negeri ini. Dan itu memang satu kewajiban, memuliakan orang-orang yang dulu pernah merelakan waktu, tenaganya, pikirannya. Dan di dalam Islam, orang-orang yang memperjuangkan keimanan, tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan kebenaran, itulah yang paling utama. Makanya kita berharap di usia kemerdekaan kita yang sudah ke-81 ini, marilah kita lebih dewasa mensikapi cara hidup. Marilah kita lebih cerdas. Marilah kita lebih takut kepada Allah, bukan lebih takut kepada manusia. Lebih takut kepada Allah dengan amal soleh. Nanti Bu, kitalah menyadari tentang kesalahan-kesalahan diri kita. Nggak payah ditegur sama orang, kita udah tahu salah kita. Sampai seperti itu. Atau istilah di masyarakat itu malu hati. Ada Bu? Malu hati. Macam mana malu hati? Aduh rasanya enggak ini saya. Ya kan? Enggak payah ditegur oleh teman kita udah rasa itu satu kesalahan. Tapi dari mana itu semua? Itu semua dari ilham. Dari anugerah Allah, dari ilmu-ilmu yang kita gali. Nah, beberapa ayat yang kita sampaikan tadi, bagaimana jiwa bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala terselamatkan kita dari belenggu kesyirikan, belenggu hawa nafsu, dan belenggu daripada fitnah-fitnah dunia dan fitnah-fitnah akhirat. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Mendidik anak, membesarkan anak, bekerja dan segala macam. Itu fitnah dunia kencang sekali. Fitnah dunia kencang sekali. Makanya kita perlu bersatu. Mengingatkan kawan, mengingatkan keluarga, mengingatkan sahabat, terutama anak-anak kita sendiri ya. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini ketika di bulan Rabiul Awal, ada 4 bulan ke depan, mari kita mencontoh Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun di Balai Rumo Aceh ini insya Allah karena mengingat waktu kesempatan, maka kita akan mengambil untuk mengingat peristiwa 12 Rabiul Awal itu, kita ambil di tanggal 4 September. 4 September itu juga berada di hari Jumat dengan tema bahwa Muhammad adalah seorang yatim dan dia adalah ayah daripada anak-anak yatim. Bagaimana kita mencontoh suri tauladan Rasulullah yang mendatangkan anak yatim, memuliakan anak yatim. Konsep kita pada tahun ini 1448 Hijriah, memberi makannya, memuliakannya, menghadiahkan sesuatu untuknya. Mudah-mudahan jadi wasilah syafaat dari Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih ada kesempatan ya, kesempatan Jumat depan, Jumat sekali lagi. Jadi masih ada 2 Jumat, 2 pekan ke depan untuk bagaimana kita mempersiapkan mengundang anak yatim, dan sudah kita batasi insya Allah 20 orang, dan semua kita di sini nanti akan makan bersama anak yatim dan menghadiahkan sesuatu yang berharga untuk anak yatim. Dan kami berharap mudah-mudahan misi ini bisa disambut dengan baik, dengan hati yang lapang dada, dengan pikiran yang jernih. Ini adalah wasilah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.